Berapa lama Pak Niko dalam kehidupan mencapai pada titik seperti hari ini? Ya, untuk proses itu tadi. Berprosesnya tentunya lama Mas Wirto ya. Jadi perjalanan ya, hidup itu ya perjalanan ya. Di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Ya. Nah, maka saya selalu mengambil pelajaran dari setiap perjalanan itu loh. Maka saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah melihat sesuatu itu masalah, nggak pernah, karena semua pelajaran kok. Jadi nggak ada kata gagal, tidak ada alasan untuk kita mengeluh, karena dalam setiap perjalanan saya pasti saya dapat pelajaran gitu loh. Namanya pelajaran itu pasti membawa kebaikan. Nah, seringkali banyak orang tidak bisa mengambil pelajaran dari perjalanan itu. Dia melihat masalah yang besar kan itu kan. Ya. Padahal sebetulnya itu pelajaran yang baik, bukan masalah yang besar. Jadi pelajaran yang besar, bukan masalah yang besar. Pernah nggak ada satu pengalaman Pak Niko yang berkesan di saat melayani orang yang mungkin bisa mengalami tidak hanya secara ekonomi tapi mungkin secara karakter dia, secara dalam arti secara mindset kehidupan itu benar-benar sudah jauh melompat. Banyak sekali. Justru yang membuat juga energi saya semakin kuat itu apa? Karena setiap hari saya melihat keajaiban banyak orang. Contohnya Pak, ini menarik karena kita ingin melihat yang mungkin 1-2 contoh yang real di lapangan. Contoh ketika ada orang datang ya, datang dengan cerita yang sedih, kondisi yang sangat memprihatinkan, gitu kan. Kemudian sore hari punya kesempatan untuk ngobrol dengan saya. Kemudian karena dia orang jauh, dia akhirnya nginep kan itu kan, nginep di rumah ya. Ini udah menerima tadi motivasi dari saya, ajaran dari saya kan gitu. Kemudian pagi harinya ketika bangun pagi ya, dia menemui saya, Pak Niko, tadi malam saya mendapat keajaiban Pak Niko gitu. Jadi ketika saya doa malam itu ya, saya mendapat keajaiban. Nah, jadi nggak pakai lama gitu. Kemudian ada juga yang baru ngobrol-ngobrol dengan saya itu udah dapat keajaiban juga. Ada telepon masuk. Ini kalau saya barusan ditelepon Pak, dapat kabar baik ya gitu. Secepat itu. Gak pakai lama. Ada juga yang berproses ya, artinya yang berproses juga ada, tapi ini tadi kan bicara yang perubahan yang sangat cepat gitu. Kadang belum sampai pulang dari tempat kita udah mendapat keajaiban, mendapat jawaban dari permasalahannya tadi. Bahkan yang tadinya datang dengan seolah-olah nggak ada jalan keluar, begitu ketemu ngobrol, dia dapat pemahaman, dia sudah mendapat kelegaan. Oh ya Pak Niko, sudah dapat jawaban Pak Niko ini. Efek dari Pak Niko yang melayani. Ya, melayani membukakan mindsetnya tadi. Sehingga orang merasakan keajaiban. Sedahsyat itu ya Pak, melayani dan mengasihi itu efeknya. Justru kasih sayang ini powernya luar biasa. Ya, banyak orang sebenarnya butuh sentuhan kasih. Ya. Nah itu Pak yang jarang sebenarnya kita temukan. Jarang betul di dunia akhir-akhir ini. Nah, selama ini banyak orang kasihnya pun terbatas dan bersyarat, ya kan? Kasih yang terbatas, kasih yang bersyarat kan itu kan. Maka di tempat kita Mas betul lihat kan dari berbagai macam latar belakang. Ya. Ekonomi, golongan, kepercayaan, semuanya menyatu di tempat kita. Itu yang saya kaget. Dalam arti sekat itu seakan nggak ada. Tidak ada. Ya, bahkan ya banyak kan guru-guru agama juga yang datang ke tempat kita. Betul. Dan ketika saya bicara tentang ketuhanan, semuanya menerima dan justru mereka dapat pencerahan, mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak ternilai, yaitu waktu. Bagaimana keluarga Pak Niko melihat hal ini? Atau Pak Niko memberikan penjelasan terhadap keluarga bahwa waktu ini kan Bapak korbankan untuk orang lain? Ya, sebetulnya bukan korbankan ya.
Ya, saya memilih kata yang tepat itu sebetulnya itu sebuah tadi pelayanan tadi. Kalau pelayanan tuh nggak ada apa? ya, Rasa rugi, Pak. rasa rugi sebetulnya. Karena saya tahu bahwa justru orang-orang besar itu orang-orang yang melayani. Jadi kalau kita mau menjadi yang terbesar, ya kita harus melayani. Perusahaan-perusahaan yang pelayanannya bagus, mereka perusahaan yang besar kan itu. Semua dimulai dari pelayanan sebetulnya. Nah, makanya pelayanan tadi itu ya kita jadikan sebagai kebiasaan ya. Karena memang hidup itu harus saling melayani, bukan dilayani ya. Kalau dilayani itu ego nanti. Betul ya. Seringkali kan banyak orang tuh egonya yang ditinggikan. Nanti kita belajar ya. Kita ini nggak ada yang patut kita pertahankan sebenarnya. Hampir kita tuh nggak punya hak sebetulnya. Ya cuma memang ada bagian kita juga harus menjaga kesehatan fisik ya. Atur waktu itu. Maka saya selalu terima tamu kenapa di atas jam 11. Karena di pagi hari saya harus ada meditasi, harus olahraga, Tetap menjaga. tetap menjaga ya, kemudian grounding, ya, atur pernapasan, ya, kan? Ini dalam rangka apa? Merejas, ya, mengisi ulang. Kaitannya dengan kuat tadi ya, Pak. Kuat tadi. Secara fisik kuat. Secara fisik kuat, ya. Secara fisik kuat. Makanya puji Tuhan, alhamdulillah, kalau selalu sehat, ya semuanya baik. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan, ya. Karena saya sudah selalu katakan, Tuhan, saya mau bermanfaat bagi banyak orang. Saya harus kuat. Saya memilih untuk sehat. Saya memilih untuk selalu bahagia. Saya memilih untuk selalu dalam kondisi yang baik, kan itu. Supaya saya selalu punya kesempatan untuk membantu banyak orang. Tiap hari kita bersyukur atas tadi kekuatan yang selalu Tuhan berikan. Dan gak hanya dengan ucapan itu, tapi tindakan juga diimbangi ya, dengan olahraga tadi. Olahraga, meditasi, grounding ya. Semesta menyediakan banyak cara lah untuk kita selalu sehat ya. Selalu sehat. Oke. Maka ketika sudah menghadapi banyak orang ya, klien kayak gitu ya, saya hampir tidak terasa ya. Jadi energinya tuh powerful terus gitu. Bahkan ada yang bilang, wow, panik itu kalau semakin malam semakin powerful katanya. Karena melayani tadi. Kalau melayani, ya karena ibaratnya energinya tersalurkan terus. Tersalurkan dan baru diperbarui. Ya, diperbarui. Dari semesta pun mengisi terus yang itu. Jadi justru sirkulasinya lancar. Sirkulasinya lancar. Karena energi pun kalau kelebihan tapi nggak disalurkan nanti juga punya dampak yang nggak baik kan gitu. Ya.